Apa kabar pemirsa? Senang sekali Ni Hao Tiongkok kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok bersama saya Andy Chiu. Kita mulai dengan berita dari Forum Pembangunan Tiongkok 2024. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dalam pidato pembukaannya pada upacara pembukaan Forum Pembangunan Tiongkok 2024, Minggu 24 Maret 2024, mengatakan bahwa Tiongkok akan terus menyuntikkan dorongan dan stabilitas ke dalam pemulihan ekonomi global, terlepas dari ketidakstabilan dan ketidakpastian yang dihadapi dunia. Forum Pembangunan Tiongkok 2024 yang mengangkat tema Pembangunan Tiongkok yang berkelanjutan mempertemukan perwakilan perusahaan-perusahaan besar dunia, organisasi-organisasi internasional, dan para peneliti ternama untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi utama dan kolaborasi. Li mengatakan bahwa ketahanan, potensi, dan vitalitas yang kuat dari negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini tetap tidak berubah. 我们顶住外部压力，克服内部困难，圆满完成了全年经济社会发展主要目标任务。 Li juga mengatakan pemulihan ekonomi Tiongkok terus menguat dan industri baru, model-model baru, serta pendorong pertumbuhan baru berkembang dengan laju yang jauh lebih cepat. Perdana Menteri ini pun menegaskan kembali kepercayaan diri pemerintah Tiongkok terhadap pasar. 特别是去年以来，我们中央有关部委和各级地方政府进一步改进优化服务，建立了与企业常态化沟通交流机制，多方了解企业诉求，积极构建有效市场和有为政府更好的结合的制度机制。 Masih dari Forum Pembangunan Tiongkok 2024, para eksekutif global yang menghadiri acara tersebut telah menyuarakan optimisme mereka tentang lingkungan bisnis di Tiongkok dan mengekspresikan kepercayaan diri mereka melalui komitmen untuk memperluas investasi di pasar Tiongkok. Dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network atau CGTN, Kim Fausing, Presiden dan CEO Danfoss menyoroti daya tarik bermitra dengan mitra Tiongkok untuk mendorong pengembangan bisnis, terutama dalam konteks penekanan Tiongkok pada pertumbuhan berkualitas tinggi. The reason why we like to be in China is that when we do that, then we can really develop the business. We can partner up with our Chinese partners and develop the business together. So, and as we are coming out of 25 years of continuous strong growth and now have a little bit of a reset where it will be a more high quality growth where, you know, the digital transformation, for example, and also the green transformation will play a big role. That makes China very attractive. Adapun Florent Menehok, CEO Michelin Group juga menyatakan keyakinannya terhadap pasar Tiongkok. Menurutnya, pasar negara tersebut berkembang dengan sangat pesat dan perusahaannya memiliki alasan yang kuat untuk terus memperluas pabriknya di Tiongkok. Chinese market is developing fast, especially mobility. The car park is expanding, and we have also very talented people that we can employ in China. So for these two main reasons, we are developing and expanding our plants both in Shanghai and in Shenyang as well. Produsen mobil asing di Tiongkok telah meningkatkan investasi mereka pada mobil listrik dan hibrida seiring dengan pesatnya industri kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV) Tiongkok. Di Tiongkok, pasar otomotif terbesar di dunia, NEV menguasai lebih dari 30% pasar otomotif. Menurut data resmi pada tahun 2023, produksi dan penjualan NEV di negara tersebut melebihi 9,58 juta dan 9,49 juta unit, masing-masing melonjak 35,8% dan 37,9% dari tahun ke tahun.
Alhasil, banyak produsen mobil asing mengindikasikan bahwa kendaraan energi baru akan memainkan peran yang semakin penting dalam strategi masa depan mereka di Tiongkok. Salah satunya adalah Bosch, raksasa teknik dan teknologi Jerman, telah menginvestasikan lebih dari 50 miliar yuan atau sekitar 109 triliun rupiah di Tiongkok selama 10 tahun terakhir. Mereka akan terus berinvestasi di bidang tersebut dan mendukung transisi Tiongkok ke energi baru. 中国新能源汽车目前来讲的渗透率已经到了40%左右，预测今年会达到或者接近50%。中国新能源汽车目前来讲发展的现在的状态，这个引领是毫无疑问的。 Para pengusaha dan pejabat internasional di sektor energi juga mengakui kontribusi industri NEV Tiongkok terhadap kemajuan teknologi dan perlindungan lingkungan. 我们与国内的顶尖的研究机构成立了一个联合研发中心，下一代的技术，特别是固态电池的一个发展。巴斯夫在中国是电池制造商还有主机厂的一个坚强的一个合作伙伴。 Air pollution is a huge issue across our region, and mitigating air pollution is one of the really important benefits of adopting electric vehicles. Study in China Exhibition 2024 kembali hadir di Jakarta pada hari Sabtu 23 Maret lalu. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Cerdas Bangsa College ini kali ini diikuti oleh 14 universitas ternama Tiongkok seperti Beijing Jiao Tong University, University of International Business and Economic, Tianjin University, Zhejiang University, dan masih banyak lagi. Menurut Direktur Utama Cerdas Bangsa College, Guntur Winata, pameran pendidikan tahun ini mendapat respon positif dari para pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Tiongkok. Guntur mengatakan bahwa mereka bahkan sudah melihat nilai dari investasi pendidikan yang lebih menguntungkan jika kuliah di Tiongkok ketimbang di negara-negara barat. Jadi terlihat sekali ya dalam 2-3 tahun terakhir ini antusiasme adik-adik kita untuk sekolah ke China meningkat pesat ya. Bahkan banyak sekali yang sebetulnya mereka itu menyiapkan diri dari dulu untuk sekolah ke negara barat. Mereka masuk ke international school, tujuannya supaya bisa masuk ke sekolah ke negara barat. Tapi last minute mereka banting setir, maunya ke China gitu loh. Ya. Di sisi lain, Geng Huifang, Sekretaris Umum Komite PKT School of International Education, University of International Business and Economic, memuji pameran pendidikan ini dan mengatakan bahwa semakin dekat dan eratnya hubungan Tiongkok-Indonesia akan membuat lebih banyak pelajar Indonesia yang bersedia datang ke Tiongkok untuk belajar. 从我目前个人的感受来说，我认为我们这次的教育展非常的好，因为邀请到了中国非常知名的几所高校来到这里，也有很多的印度尼西亚的父母带着孩子来参加我们这个展会。我想它将为中国和印尼这个高等教育之间建立一个非常好的桥梁，让更多的印尼的朋友们来了解中国的高校，来了解中国的高等教育的发展。 当然，我也是特别希望通过这次这个展会，通过这个教育交流的会，能够有更多的印尼的朋友们能够了解中国，了解中国的高等教育。我想这个对于未来中国和印尼之间的这种更多的民间的这种文化的交流和我们更多的这种联系，一定会产生非常大的这种作用。也特别希望通过我们这次的这个教育展，能够有更多的印尼同学和朋友们选择到自己合适的高校，选择到自己合适的项目，也期待着通过这个教育展，我们未来在9月份的时候，能够有更多的印尼同学来到中国，来到中国的北京，来到中国的上海以及其他的城市来学习。 Sebuah tim sepak bola yang terdiri dari petugas polisi dari daerah administratif khusus Hong Kong telah memulai pertandingan persahabatan dengan tim sepak bola desa Chai Hao, salah satu dari 20 tim teratas di final Liga Super Desa Sepak Bola Tiongkok di Kabupaten Rongjiang, Provinsi Guizhou, Barat Daya Tiongkok pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Musim baru final Liga Super Desa Sepak Bola Tiongkok yang dijuluki Chun Chao itu dimulai dari Kabupaten Rongjiang pada hari yang sama.
Turnamen sepak bola amatir ini diselenggarakan dan dimainkan oleh penduduk setempat yang berasal dari berbagai kalangan dan mewakili berbagai kelompok etnis. Menurut penyelenggara, total ada 62 tim yang akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Babak penyisihan berlangsung dari tanggal 6 Januari hingga 24 Februari 2024 dan babak final akan berlangsung hingga 25 Mei 2024. Meskipun cuaca sangat terik, antusiasme para penonton membumbung tinggi saat mereka bersorak dan meneriakkan kata-kata penyemangat yang bergema di seluruh stadion. 这是我们的第一期来贵州，给我们的印象很新，人民都很热情，我们很开心可以来到这里。因为在香港我们也看过这个川超的现场，所以我们呢有机会来到这里跟大家一起踢足球，我觉得非常的开心。我们很希望可以跟尤其是这些年轻人多交流，让他们认识我们香港警队。 Tim sepak bola Hong Kong terdiri dari total 40 anggota, termasuk beberapa pemain wanita. Ini adalah pertama kalinya tim sepak bola Hong Kong ikut serta dalam final Liga Super Desa Sepak Bola Tiongkok. 我觉得很兴奋，整个的氛围也很好，非常不错，很热烈。 Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.